Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang analisis item instrumen penilaian hasil pembelajaran. Kelompok 7 yang beranggotakan Revina Angelica Nuril Faiza, Siti Riyadhatul Badiah, yang terakhir saya sendiri Zulfa Syamsiah. Baiklah, materi yang pertama yaitu tingkat kesukaran. Menganalisis tingkat kesukaran butir soal artinya mengkaji butir-butir soal dari segi kesukaran sehingga dapat diperoleh butir-butir soal yang termasuk kategori mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta didik dalam menjawab butir soal tersebut. Kemudian, bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan analisis pada saat penyusunan soal. Proporsi perbandingan tersebut tidak ada nilai yang pasti, tapi tergantung dari desain dan tujuan dari pelatih yang diadakan. Proporsi tersebut biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang diambil pada saat penentuan desain suatu pelatihan. Setelah penentuan proporsi dan tingkat kesukaran yang dilakukan oleh para pengajar tersebut, maka kemudian soal tersebut diuji cobakan dan dianalisis apakah penentu tersebut sesuai atau tidak dengan desain awal. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan NP per N dengan P sama dengan proportion, indeks kesukaran, NP, jumlah peserta yang menjawab soal dengan benar, N, jumlah seluruh peserta yang menjawab. Kriteria yang digunakan untuk mengklarifikasikan butir soal tersebut adalah makin kecil indeks yang diperoleh, maka makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, maka semakin mudah soal tersebut. Materi yang kedua yaitu daya pembeda. Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok adalah dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada dalam kelompok itu. Salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara peserta pelatih yang berkemampuan tinggi dengan peserta pelatih yang berkemampuan rendah. Klarifikasi daya pembeda ditentukan berdasarkan angka indeks diskriminasi D butir soal. Dengan kata lain, apabila suatu butir soal mempunyai daya pembeda yang baik, maka dapat diartikan bahwa butir soal itu mampu membedakan antara peserta pelatih yang berkemampuan tinggi dengan peserta pelatih yang berkemampuan rendah. Nilai D dapat ditentukan menggunakan persamaan 2 dan atau 3. D sama dengan AB per A, BB per B. D sama dengan PA, PB. Dengan D di indeks diskriminasi, A jumlah peserta kelompok, AB peserta kelompok atas yang menjawab benar, B jumlah peserta kelompok bawah, BB peserta kelompok bawah yang menjawab benar, PA tingkat kesukaran kelompok atas PB tingkat kesukaran kelompok bawah. Analisis pengecoh. Analisis pengecoh adalah butir soal pilihan ganda yang dikatakan baik jika pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Begitupun juga sebaliknya. Butir soal yang kurang, pengecohnya tidak dipilih secara merata. Menurut Fernandes 1984 menjelaskan bahwa distraktor dapat dikatakan baik apabila paling tidak dipilih oleh 2% dari seluruh peserta. Sebuah pengecoh dikatakan telah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila pengecoh tersebut mempunyai daya tarik sedemikian rupa sehingga peserta didik yang kurang menguasai konsep merasa bimbang dan pada akhirnya mereka terkecoh untuk memilih pengecoh sebagai jawaban benar. Menurut Anas Sudjono 2015 410. Efektivitas pengecoh dapat dilihat dengan menghitung indeks pengecoh. Untuk menentukan efektivitas pengecoh setiap butir soal, digunakan skala dengan rentang antara sangat baik sampai sangat tidak baik. A. Efektivitas pengecoh butir soal dikatakan sangat baik apabila keempat pengecoh berfungsi. B.
Efektivitas pengecoh butir soal dikatakan baik apabila 3 pengecoh berfungsi. C. Efektivitas pengecoh butir soal dikatakan kurang baik apabila 2 pengecoh berfungsi. D. Efektivitas pengecoh butir soal dikatakan tidak baik apabila hanya 1 pengecoh berfungsi. E. Efektivitas pengecoh butir soal dikatakan sangat tidak baik apabila semua pengecoh tidak berfungsi. Analisis homogenitas dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor tiap butir soal dengan skor total, yang mana skor tiap butir soal adalah 1 atau 0, sedangkan skor total peserta didik akan bervariasi atau beragam. Teknik korelasi yang dapat digunakan adalah korelasi person atau product moment atau korelasi point biserial. Butir soal dikatakan homogen apabila koefisien korelasinya sama atau lebih besar dari harga kritik korelasi pada tabel, atau sebaliknya. Analisis fungsi opsi. Analisis butir perlu juga dicari apakah suatu opsi atau alternatif jawaban dari setiap soal berfungsi secara efektif atau tidak, dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menentukan jumlah peserta didik. B. Menentukan jumlah sampel baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah, yaitu 27% dikali N. C. Membuat tabel pengujian efektivitas opsi. D. Menghitung jumlah alternatif jawaban yang dipilih peserta didik baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. E. Menentukan efektivitas fungsi opsi dengan kriteria tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.